lain ya. Mereka itu terikat Dayaknya itu bukan karena akidah, tapi karena karena kaitan ras ya. Kalau kita kan Dayak sendiri pun begitu dia Muslim, maka dia dikatakan juga Melayu. Ya bang ya. Kalau kami di sini seperti itu. Jadi orang-orang Hulu itu yang masuk Islam, jadi mu'alaf misalnya, itu udah dikatakan masuk Melayu. Jadi Melayu, jadi orang Melayu. Jadi ikatan Melayunya itu kan identik dengan akidah gitu. Bahwa akidah itu juga akhirnya memposisikan dia menjadi seorang suku apa dia. Kira-kira gitu ya. Nama sultannya Pak? Sultan yang sekarang? Sultan yang sekarang Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri. Sultan Syarif Mahmud? Ya, Melvin Al-Qadri. Dia yang ke-9. Yang ke-9. Yang pertama Pak, boleh diceritain Pak silsilah dari pertama Pak? Boleh. Boleh Pak ya? Kalau yang pertama itu Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, kemarin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Abdurrahman Al-Qadri bin Habib Husin Al-Qadri. Bin Habib Husin Al-Qadri. Ini sedikit tentang Sultan pertama, karena kan kita tentu harus mengetahui juga filosofi kenapa dia bangun kerajaan ini, kenapa dia bangun kesultanan. Nah, Sultan Abdurrahman ini tadi seperti yang saya bilang, dia bin Habib Husin Al-Qadri. Kenapa bapaknya kok Habib ya, anaknya kok Syarif gitu? Kan beda kan? Habib Husin Al-Qadri punya anak yang kemudian menjadi sultan, kemudian bergelar Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Proses penggelaran Syarif itu sendiri itu tentu bukanlah sebuah kebetulan begitu saja. Tapi di kalangan Alawiyin itu sendiri, apabila seorang tokoh Alawiyin itu mengepalai sebuah wilayah, maka akan disematkan juga gelar Syarif di depan namanya. Maka kita sini anak keturunan juga akhirnya bergelar Syarif. Dan itu terjadi bukan cuma kita di Kalimantan. Misalnya zaman pemerintahan Syarif Husin yang di Mekah, sebelum dinasti As-Saud itu kan zaman pemerintahan Syarif Husin. Maka dia juga bergelar Syarif Husin. Syarif Kasim misalnya, yang di Sumatera bergelar juga Syarif Kasim. Syarif disematkan di depan. Kenapa yang lain beda? Habib, misalnya Habib Rizik, dia pakai Habib saja, nggak pakai Syarif. Karena itu tadi. Nah, kita anak Al-Qadri, anak keturunannya mengikutlah itu, maka digelar Syarif di depannya. Jadi perbedaan orang tuanya sendiri masih bergelar Habib tadi kan. Perbedaannya kira-kira seperti. Kemudian balik cerita filosofi tadi. Kalau saya lihat kan tentu banyak yang melatar belakangi orang per orang dalam membuat sesuatu apapun itu ya, apalagi membangun sebuah tempat kekuasaan. Nah, Sultan Abdurrahman ini sebenarnya dia tidak asing dengan keluarga kerajaan karena dia anak dari putri Raja Matan. Jadi Habib Husin itu datang ke Kalbar ini menjadi mufti di beberapa kerajaan di Kalbar ini. Mufti berarti orang yang paling diutamakan, semacam hakim agung lah ya, kayak kalau sekarang ya gitu. Dia pada waktu pertama saya menjadi mufti di Kerajaan Matan, di sana dia kawin. Kerajaan Matan Ketapang. Kerajaan Matan Ketapang. Ada di sini daerah Ketapang itu daerah paling selatan ya, Kalbar. Di sana dia kawin dengan yang kita kenal dengan nama Nyai Tua, anak putri Raja Matan. Dapatlah Sultan Abdurrahman ini beserta beberapa saudara yang lain. Kemudian meninggal ibunya Sultan Abdurrahman, dia kawin lagi dengan adik kandung istrinya yang pertama, Nyai Tengah namanya. Kemudian meninggal Nyai Tengah, dia kawin lagi dengan Nyai Bungsu. Itu dengan selama dia menjadi mufti di Matan keluarga sini. Nah, Sultan Abdurrahman itu tentu dibesarkan di dalam lingkungan kerajaan Matan pada masa itu. Kemudian menjelang beranjak dewasa, Habib Husin diminta lagi menjadi mufti di kerajaan Mempawah. Karena memang beliau ini terkenal akan luas ilmu agamanya. Orang tuanya Sultan Abdurrahman. Nah, tentu sebagai seorang anak daripada seorang ulama besar seperti itu, dia juga mendapat pendidikan agama yang mungkin sudah dari kecil sudah diajarkan sama orang tua. Dan itu ditandai beberapa hal yang memang kita masih dapati sekarang. Misalnya ada Al-Quran tulisan tangan Sultan Syarif Abdurrahman yang sekarang itu ada di museum di Singapura. Bisa dilacak itu. Di Google itu ada penjelasan. Kemudian beliau itu sebelum meninggal itu mungkin agak lompat sedikit ya. Setiap subuh Jumat itu dia turun ke tempat dia bakal dimakan, dia gali sendiri lubang yang melahatnya, dia turun, dia ngaji di situ sampai hatam. Nah, hal-hal itu tentu mengaitkan dengan luasnya ilmu agama beliau. Nah, balik lagi kepada motivasi ataupun visi mana kesultanan pemerintahan itu dibangun, kan tentu banyak orang bertanya itu apa sebuah kerajaan dibangun kan? Ini kan tentu banyak yang latar belakang pemikirannya.
Salah satu adalah amanah orang tuanya bahwa dia suatu saat nanti sebelum meninggal pernah mengamanahkan, carilah sebuah wilayah baru dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh abahnya tadi, yang dia dapatkan di sini ciri-ciri wilayah itu, sehingga di posisi masih itulah. Nah kemudian kalau yang kita bisa lacak di saat sekarang ini dalam bentuk peninggalan beliau itu terhadap visi yang tadi saya sampaikan, yang bangunan pertama yang dia buat di sini bukan rumah tinggal ini, melainkan masjid dulu. Masjid yang pertama. Masjid dulu yang pertama dia bangun. Nanti kita ke masjidnya. Nah, mungkin pada waktu itu belum berbentuk masjid, ya mungkin musola atau apa. Nah selang beberapa tahun kemudian, 3-4 tahun baru beliau membangun rumah tinggal ini. Sekarang kita kenal dengan Istana Kapal. Itu juga setelah beberapa tahun kemudian tinggal di rumah ini, baru beliau membuat tempat bakal dia dimakamkan nanti. Sudah tahu jadi Pak. Ya, dia namanya di Batu Layang. Di situ dia menggali sendiri liang lahatnya. Setiap Jumat dia turun, dia membaca mungkin mengaji di liang lahat itu. Kemudian sebelum beliau meninggal, situ setiap minggu dia turun ke sana. Silakan, ini kopi kebetulan saya yang ngeracik nih. Makasih Pak. Jadi, iya. Nah, jadi di situ tadi apa motivasinya? Nah, tentu menjadi pertanyaan kita kan. Tapi kalau kita melihat dengan tadi yang saya sampaikan tadi, apa yang beliau sudah lakukan di awal-awal, bagaimana dia menjadikan kebutuhan utamanya adalah masjid itu tadi, itu tentu mengisyaratkan kepada kita bahwa apapun yang dilakukannya dalam aktivitas sehari-harinya, agama tetap nomor satu. Agama nomor satu. Begitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari posisi bangunan, ini kalau kita tarik ketiga bangunannya ya, dari istana ini, kemudian masjid, kemudian makam kesultanannya, satu garis lurus mengarah kiblat. Dulu nggak ada GPS mungkin ya, belum ada itu zaman-zaman itu ya. Satu garis lurus mengarah kiblat. Kemudian kita lihat kenapa tidak istana ini misalnya di posisi masjid itu, atau masjid itu di posisinya di istana ini ditukar misalnya kan, sehingga kita mungkin dengan argumentasinya mungkin bisa berbeda. Tapi kenapa harus di tengah situ? Nah itu tadi yang saya katakan, itulah mungkin visinya, itulah mungkin misinya. Bagaimana dia mengisyaratkan kepada kita, agama itu menjadi penyeimbang antara kehidupan dunia yang kita analogikan dengan bangunan ini, istana ini, dan kehidupan akhirat yang dianalogikan dengan makam kesultanannya itu. Sehingga visi ataupun misinya itu bagaimana dia menjadikan kekuasaan ini, kerajaan ini sebagai alat untuk memudahkan syiar dan memudahkan beliau dalam mendakwahkan Islam di sini. Karena dilihat dari apa-apa yang beliau tinggalkan itu memang sangat relevan. Kalau beliau misalnya membangun kerajaan ini misalnya untuk mencari kekuasaan ataupun harta semata-mata, tentu dia akan pulang kampung nanti begitu dapat hartanya. Ngapain tinggal di daerah yang masih berhutan pada waktu itu kan? Kan begitu. Tapi kan tidak, yang terjadi kan begitu juga sultan-sultan berikutnya. Mereka rutin mendatangkan ulama-ulama, ada yang bahkan dari Syekh Yusuf Al-Banjari juga pernah. Jadi kita punya hubungan pada masa itu semua. Bahkan istrinya Sultan Abdurrahman itu salah satunya Syekh Syahranum, Putri Syahranum. Itu putri kerajaan Banjar. Putri kerajaan Banjar. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Nah, sultan-sultan berikutnya juga mengikuti jejak-jejak orang-orang tuanya yang terdahulu. Mereka mendatangkan guru-guru agama dari luar, dari Yaman, dari Mekah untuk mengajar agama di sini. Itulah visi kesultanan ini dibangun, bahwa bagaimana sebuah kekuasaan bisa menjadi alat untuk memudahkan syiar dan dakwah dalam mereka mungkin mengemban misi yang meneruskan apa yang diajarkan oleh orang-orang tuanya sebelumnya. Meninggal Sultan Abdurrahman, dia digantikan oleh anaknya yang sebelumnya diamanahkan kepada Sultan Syarif Utsman. Tapi karena pada masa itu Sultan Syarif Utsman ini masih kecil, maka jabatan sultan itu ditampu oleh abangnya Sultan Syarif Qasim. Jadi sultan kedua itu adalah setelah Sultan Syarif Utsman meninggal, kalau kita lihat tadi di dalam itu ada Sultan Syarif Qasim Al-Qadri. Sultan Syarif Qasim meninggal, baru digantikan adiknya tadi yang seharusnya menjadi penerus pada masa itu. Tapi karena pada saat orang tuanya meninggal dia masih kecil, dia dipangku sama kakaknya. Jadi kakaknya dulu berarti. Meninggal Sultan Syarif Utsman. Jadi dua beradik ini sama. Meninggal kakak, baru adik digantikan. Tidak digantikan oleh anak Syarif Qasim seperti yang seharusnya gitu. Karena memang diamanahkan untuk Sultan Utsman sebelumnya memang.
Makanya tidak diteruskan oleh anaknya Syarif Kasim, tetap diteruskan oleh adiknya. Meninggal Sultan Syarif Utsman diteruskan anaknya Sultan Syarif Hamid. Meninggal Sultan Syarif Hamid diteruskan anaknya Sultan Syarif Yusuf. Meninggal terus Sultan Syarif Muhammad, yang di zaman beliau itu selain zaman keemasan juga bagi Kesultanan Pontianak, juga terjadi tragedi besar pada masa itu. Tragedi besar. Ya, tadi baru saya ngomong sama Mas ini tentang genosida massal yang dilakukan oleh Jepang di sini. Genosida. Ya, pembantaian massal yang dilakukan oleh Jepang yang kurang lebih itu 31.000 jiwa yang menjadi korban kebiadaban Jepang. Yang dibunuh di sini sultan beserta keluarga besar kesultanan, bukan cuma Pontianak, kerajaan lain juga begitu, sama yang dikabar. Nanti apa terbalik, apalagi umum nanti apa terbalik. Jadi bukan cuma itu, juga kaum cerdik pandai pada masa itu, dokter pokoknya orang-orang yang punya pendidikan semua habis dibantai Jepang pada masa itu. Termasuklah zaman itu Sultan ke-6 Sultan Syarif Muhammad, dia juga dibunuh oleh Jepang selama. Sultan Hamid II itu selamat karena tidak berada di sini. Sultan Hamid itu selamat karena dia pada masa itu menjadi tawanan, karena dia sebelumnya adalah ikut di tentara sekutu, dia menjadi tawanan Jepang di Batavia, dan Jepang tidak tahu bahwa tawanan itu adalah anaknya Sultan Pontianak. Sehingga dia selamat di situ, Sultan Hamid II itu. Nah, semua anak Sultan yang lain habis, saudara-saudara Sultan Hamid II itu habis semua. Nah, meninggal Sultan Syarif Muhammad diteruskanlah Sultan Hamid II. Meninggal Sultan Hamid II diteruskan sama Sultan Syarif Abu Bakar, saya punya mertua tadi, yang fotonya di belakang kursi itu. Kenapa? Karena memang Sultan Hamid punya anak, tapi dia berkewargaan negara Belanda. Dan dia memang sebelum meninggal sudah mengamanahkan dan mendaftarkan itu di kantor pemerintah secara resmi, membuat vonis waris bahwa ahli waris satu-satunya adalah Syarif Abu Bakar bin Mahmud, anak dari saudara laki-lakinya tadi. Nah, meninggal Sultan Syarif Abu Bakar, diteruskan anaknya yang sekarang ini, Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri. Beliaunya? Ya, sekarang. Warga negara Belanda. Anak Sultan Hamid, enggak, memang di sana dari kecil di sana. Oh, dari kecil. Jadi setelah Sultan Hamid waktu itu ya kami sih menganggap itu kriminalisasi, karena sampai sekarang MA tidak menyatakan beliau terlibat peristiwa Westerling itu, dan itu jelas diterbitkan oleh buku yang dikeluarkan oleh Persatuan Jaksa-Jaksa itu jelas dia tidak terlibat. Dalam proses pengadilan MA tidak terbukti keterlibatan Sultan Hamid di peristiwa Westerling itu. Oh, itu sempat jadi ya karena begini, kalau kita lihat zaman Orde Lama itu ya, siapa lawan politik Soekarno yang di awal-awal semuanya kolega dia yang tidak masuk, semua masuk. Sultan Syarif masuk semua itu, Sapro negara semua masuk UI semua. Nah, begitu juga dengan Sultan Hamid. Semua yang berpotensi menjadi kompetitor masuk UI semua. Oleh pemerintah Orde Lama. Karena disitulah terjadi pemutarbalikan sejarah yang kita ketahui. Nah, sekarang dengan keterbukaan internet apa segala macam ini, kita bisa lacak itu semuanya, bisa kejar itu kan. Ternyata begini cerita. Kita ingat masih kecil-kecil sekolah, siapa pencipta lambang negara? Muhammad Yamin, gitu. Betul nggak? Ya kan? Dinyatakan bohong besar semuanya kan. Begitu juga dengan PES. Rosihan Anwar masuk, Buya Hamka masuk. Semua pernah merasakan MUI di zaman Orde Lama itu. Ini fakta sejarah. Saya tidak antipati terhadap pemerintah Orde Lama, cuman itulah sejarah. Dan itu tidak bisa kita tutup-tutup. Sekarang nggak bisa. Dengan adanya Google, kita tanya Mbah Google, dia udah manggut-manggut jawab semua tuh yang kita tanya itu. Jadi kejadian itu tentu juga menciptakan sejarah baru. Nah, kita di sini tentu di zaman pemerintah Orde Lama kita sudah menyatakan bergabung dengan Indonesia itu tahun 48. Tidak ada pernyataan dari Sultan. Ya, enggak. Sultan Hamid menyatakan ikut bergabung dengan Indonesia pada masa itu, tapi Indonesia bukan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Indonesia pada masa itu, masih negara federalis yang menjadi yang memang diinisiasi oleh Sultan Hamid, dan dia menjadi pimpinan dari forum negara-negara federalis ini. Siapa negara-negara federalis? Termasuklah negara daerah Indonesia Timur, ya. Termasuk kita di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sendiri berbentuk Borneo Barat pada masa itu. Negara Borneo Barat. Sultan Hamid menjadi Perdana Menteri. Nah, tahun 48 salah satu nilai tawar yang ditawarkan kepada kita adalah Kalbar menjadi daerah istimewa. Maka kita adalah daerah istimewa yang pertama di Indonesia sebelum Jogja dan Aceh. Dan itu ada
dokumentasinya segala, bahkan bukunya udah terbit sekarang, ada ditulis oleh salah satu sejarawan di sini. Nah, 48 kita menyatakan bergabung, kemudian setelah proses negara federalis tadi, di dalam negara federalis masuk juga negara Indonesia, yang pada masa itu wilayahnya masih Jogja dan sebagian Sumatera. Itulah negara Indonesia pada masa itu. Ini mungkin tidak kita ketahui, mungkin kita tidak pernah kita dapat dalam sejarah. Tapi sekarang kan itu tadi saya bilang, zaman sudah terbuka, kita bisa lacak itu semua di internet. Dan sepanjang dokumen itu memang bisa kita percaya, bisa kita yakini kebenarannya. Bagaimana kita bisa menafikan itu? Nah, dan Kalbar sendiri, Kalimantan, Kalbar ya khususnya, kita nggak bicara macam Balikpapan misalnya. Kalbar sendiri bukan wilayah jajahan, beda. Kalbar bukan wilayah jajahan. Tidak semua di daerah Nusantara ini menjadi jajahan Belanda, nggak semua. Ada beberapa daerah, Aceh misalnya, bukan daerah jajahan Belanda itu. Jadi tidak bisa kita generalisir semua ini kita satu nasib, enggak. Kami betul pada masa itu kita masih eksis menjadi sebuah negara dengan pemerintahan yang masih eksis gitu. Berdaulat penuh pada tahun 45 itu. Kita karena pada waktu itu agak katakanlah mungkin korupsi karena dibantai oleh Jepang pada masa itu. Tapi sebagai sebuah negara berdaulat, kita memang berdaulat pada masa itu. Pada saat Indonesia merdeka itu. Makanya kita belakangan menyatakan itu bergabung itu agak belakangan. Nah, balik lagi tadi. Tidak semua wilayah Nusantara ini adalah bagian dari wilayah jajahan Belanda. Ciri-ciri wilayah kolonial Belanda itu misalnya dia minimal ada bekas-bekas peninggalan kantor kolonial misalnya, atau penjara kolonial. Di Kalbar nggak ada itu. Nggak ada bangunannya, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Peninggalan itu nggak ada. Di Jogja. Nah, di situ bisa membuktikan bahwa daerah ini bukan jajahan. Dan kita pun dari sejarah yang kita ketahui nggak pernah kita merasa dijajah oleh Belanda. Kalau Jogja benar. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita tidak bisa kita generalisir berarti wilayah Nusantara ini, oh kalau kita dekat dengan Belanda, kita dekat dengan Belanda itu hubungan bilateral dua negara. Beda. Hubungan bilateral dua negara berdaulat. Sultan Muhammad itu kalau orang tua Sultan Hamid II, kalau dia berkunjung ke Belanda, duduknya sama dengan Ratu Belanda, nggak di belakang. Karena dia bukan negara kolonial Belanda gitu. Kalau ke Perancis juga sama duduknya sebagai kepala negara yang berdaulat. Diakui itu di dunia. Jadi kalau hubungan dekat dengan Belanda itu jangan disalahartikan bahwa kita menjadi pengkhianat, salah besar itu. Kita tentu berhak membangun hubungan, misalnya Malaysia, nggak bisa kita larang dia berhubungan dengan Brunei. Kan gitu. Nah begitu juga Pontianak pada masa itu. Kita negara sendiri kok berdaulat. Nggak boleh dong orang lain menjustis kita. Kamu nggak boleh berhubungan dengan saya, kamu nggak boleh. Nggak bisa. Anda yang dijajah bukan kami kok. Misalnya begitu. Berbeda. Gitu. Nah kita tentu disatukan itu kan setelah kita menyatakan ikut bergabung dengan Indonesia. Jadi kita bersatu. Yang pada masa itu belum berbentuk negara kesatuan, masih berbentuk negara federal. Setahun setelah negara federal ini berjalan, setelah diakuinya kedaulatan Indonesia oleh PBB di bawah bendera federal itu, di bawah BFO itu yang di lobi Sultan Hamid itu. Kemudian setahun kemudian baru kita berubah lagi kembali ke negara kesatuan. Itu proses bernegaranya seperti itu. Jadi kok nggak ada tahapan-tahapan negara federalis dan sebagainya, nggak akan utuh negara bangsa ini. Nggak seperti sekarang wilayah-wilayahnya. Itu tahapan itu nggak bisa kita hilangkan. Jangan lantas itu menjadi momok federal itu enggak. Itulah tahapan kita, capaian-capaian yang pernah kita lakukan negara ini, bangsa ini. Dari mulai negara Indonesia itu cuman daerah sekitar Jogja sebagian Jawa ya, Jawa sebagian Sumatera. Tambah lagi negara ini. Pada masa itu Bali misalnya, Bali itu masih negara Indonesia Timur dengan kepala negaranya Anak Agung Gede Agung itu. Berbeda semuanya. Nah, di bawah negara federal itulah mulai disatukan kerajaan-kerajaan lain masuk. Termasuk Bali masuk. Yang lain-lain juga masuk. Nah, setelah konsolidasi daerah-daerah kerajaan di Nusantara ini masuk dalam Indonesia itu, setahun kemudian baru kita kembali ke bentuk negara kesatuan. Itu tahapan bangsa kita dalam capaian yang sekarang kita sebut negara kesatuan Republik Indonesia itu. Jadi nggak serta-merta negara kesatuan langsung 45 itu ada, nggak ada itu. Nggak bisa itu, sejarawan manapun nggak bisa membuktikan itu. Pada tahun 45 itu kita masih beberapa daerah saja yang menyatakan merdeka itu. Karena kita belum
belum punya hubungan pada masa itu. Misalnya Pontianak belum punya hubungan dengan Jawa misalnya kan. Iya, belum ada HP. Belum ada. Jadi, nah tapi setelah di bawah bendera federal tadi itu, kerajaan-kerajaan lain juga karena kita punya dokumentasinya, Mas. Saya melihat ada satu video yang dipimpin oleh Sultan Hamid pertemuan di Belanda. Mereka dengan pakaian kerajaan kebesaran masing-masing raja-raja itu. Mereka kan merdeka, itu di Belanda itu, di dalam gedung di Belanda. Nah, saya melihat itu proses itu kan tentu adalah sebuah negosiasi panjang. Bagaimana kerajaan-kerajaan itu mau meleburkan diri dalam sebuah negara baru yang tentu itu harus kita hargai. Karena begini ya, saya bukan melebih-lebihkan, tidak. Bayangkan kita aja Pontianak, kita sebuah negara berdaulat, punya rakyat, punya tanah air sendiri, punya hukum sendiri. Gitu. Sultan Hamid itu kalau ibarat presiden, dia presiden seumur hidup. Itu dia bersedia tanggalkan untuk menjadi warga negara biasa, sebuah negara baru yang dicita-citakan tadi. Juga tahu lah Pak, 548 banyak itu kerajaan. Ya kan? Bersedia untuk menjadi rakyat jelata. Padahal dia sebelumnya adalah seorang presiden seumur hidup itu. Raja itu presiden seumur hidup, meninggal dia digantikan anaknya. Itu dia bisa dia tanggalkan. Belum lagi harta benda bertumpah tanah air. Nggak ada dulu tanah negara Indonesia ini. Yang ada tanah kerajaan, kita lihat surat-surat tanah yang lama itu. Yang ada semua ini tanah kerajaan. Makanya surat adat itu pasti dikeluarkan oleh kerajaan. Betul nggak, Pak? Yang di agraria itu, surat asal itu. Pasti di situ. Belanda mengakui itu banyak. Bukan soal Belandanya, itu menandakan bahwa hak atas tanah dan air itu ada di bawah kerajaan, ada kesultanan. Sehingga sultanlah yang mengeluarkan surat-surat tanah itu pada awalnya, yang menjadi rujukan bagi agraria yang sekarang untuk menerbitkan sertifikat itu. Kita masih dapat itu berapa surat-surat yang masih ditandatangan sultan itu. Nah, artinya pada masa itu nggak ada nih tanah HO, tanah negara di sini. Yang ada tanah kesultanan dan tanah kerajaan. Itu yang saya bilang tadi, itu bersedia semua dileburkan, diserahkan secara percuma kepada bangsa yang dicita-citakan tadi, negara Indonesia tadi itu. Sehingga kerajaan itu kan yang menyatu, ada juga yang enggak. Ya, ada. Karena pada masa itu, Mas, 8 itu kan terjadi pergolakan masyarakat. pada masa itu juga kan ada kerajaan yang masih eksis, ada yang sudah ada. Itu satu keluarga dia isi masyarakat itu. Sultan Langkat. Sambil ya, sambil minum ya. Masyarakat Sambil. ini. Saya baru tahu juga ini Pak, karena di SD kita nggak Banyak yang hilang, banyak hilang. Apa sejarah itu nggak begitu? tidak diceritakan proses itu. Kayak Sultan di Kutai apa di Kalimantan itu kan hilang. Terjadi pergolakan masyarakat. Dan begini, pada masa itu juga Ada yang situasionalnya kan tidak semua sedang eksis. Ada yang kerajaan yang sudah mulai tidak lagi punya pamor, ada kerajaan yang sudah mulai ditinggalkan oleh rakyatnya. Jadi tergantung situasional masing-masing daerah itu juga. Nah, tidak sama semuanya. Misalnya seperti Pontianak misalnya yang kerajaan, enggak, belum tentu. Misalnya Tidore misalnya, pada masa itu sama dengan kondisinya politika, mungkin beda lagi. Nah, Tapi di pada situ, intinya semua raja-raja itu menyerahkan bersatu. Intinya itu. ya, Kayak 48, peristiwa 48 pernah dengar Pak? Tapi nggak detail. Pergolakan masyarakat itu. Kerajaan. Sultan banyak yang masyarakat. ya kita nggak tahu ya kalau di daerah lain. banyak. Kalau kita di sini sih, Banyak. kita di sini itu betul-betul karena memang beberapa kali utusan yang dikirim oleh Pak Soekarno kemari itu tidak digubris sama Sultan Hamid. Masih dia belum mau menyatakan Borneo Barat untuk bergabung. Dan itu didukung oleh masyarakat sini. Satu ada tugu di depan itu ya, tugu ucapan terima kasih dari masyarakat rakyat kerajaan pada masa itu yang mengucapkan terima kasih kepada Sultan. Itu gotong royong masyarakat bikin monumen itu di depan pintu gerbang itu ada. Di pintu gerbang. Ada satu batu tinggi gitu. Itu monumen ucapan terima kasih. Nah, itu tadi berbeda situasionalnya dengan daerah-daerah yang lain. Bahwa ada beberapa daerah yang kerajaannya yang sudah mulai ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri. Kenapa? Mungkin karena kan zaman kan sudah semakin berubah, modernisasi sudah mulai mengalir. Di daerah tertentu pengaruh modernisasi ini juga terasakan gitu, sehingga meninggalkan juga beberapa hal-hal yang bersifat kultural tadi. Tradisi lama itu ditinggal Ya. masyarakat. Nah, tapi itu tadi sifatnya tentu situasional dan itu parsial, tidak bisa kita generalisir secara keseluruhan. Bedanya kan begitu. Kita berani menyatakan demikian karena kita punya dokumentasinya. Kita punya misalnya alat pendukungnya. Lebih parah lagi, kita kenal ada beberapa, bahkan di Kalbar ini ya, saya nggak tahu daerah lain. Di Kalbar ini yang dulunya kaki tangan Jepang justru sekarang jadi pahlawan tuh ada yang namanya diabadikan jadi jalan.
Yang kita tahu tuh berdasarkan dokumen yang ada dia misalnya anggota relawan bawah tanah misalnya namanya Kumpetai apakah gitu misalnya. Ya. Sekarang jadi pahlawan tuh diabadikan Karena aja. gabung jadi TKR kan, Tentara Keamanan Rakyat. Kenil. Siapa kolaboratornya yang pertama? Dengar dulu Pak. Ada yang Kenil kan Jepang masuk Kenil bubar itu. Peta kalah, Jepang kalah. Ini juga inilah yang terjadi. Bukan yang bubar ini. Mereka ini anggota relawan Jepang, anggota aktif, pengurus kaki tangan Jepang. Kan Jepang juga kan punya organisasi bawah tanahnya. Mungkin yang Bapak sebut ini apa gabung enggak? Bukan, jadi dia ini mereka ini adalah orang-orang pengurus di kelompok-kelompok yang dibuat oleh Jepang itu, yang semacam relawan-relawan yang organisasi bentukan Jepang ini tadi. Itu ada namanya macam-macam itu namanya itu. Tapi dalam bahasa Jepang. Nah, mereka ini adalah pengurus teras. Jadi misalnya gini. Golkar misalnya ya, Golkar ya. Enggak gini, Golkar. Golkar itu punya saya organisasi namanya AMPI. Nah, begitu juga Jepang. Jepang masuk ke Indonesia nih. Di tiap daerah dia bangun lagi organisasi sempalan. Gitu mah. Bukan yang mereka berlatar belakang militer bukan. Semua itu kayak bonton. Iya, itu lain lagi kasusnya. Kasusnya beda lagi gitu. Beda lagi kasusnya. Tapi begitu proklamasi di Jakarta, Anda mau datang lagi, dia ini teriak-teriak itu. Itu kasusnya beda lagi. Itu yang saya bilang tadi. Banyak macam-macam. Kan kita kan bisa melihat kalau mereka kan pada masa Jepang masuk kan belum ada TKR, belum ada yang lain-lain. Kan belum terbentuk semua itu kan. Nah, itu tadi ya, mungkin mereka setelah mungkin dari kaki tangan Jepang tadi mungkin bisa saja 5 tahun belakangan mereka masuk TKR bisa aja begitu kan, ya kan. Tapi yang kita ketahui yang berapa nama yang saya sebut tadi itu saya nggak sebutkan nama ya. Berapa orang yang saya sebut itu mereka nggak punya jejak sejarah dalam ketentaraan. Dan kita tahu tuh dari dokumen-dokumen mereka karena begini pada masa Jepang juga sudah ada surat kabar itu sudah ada dalam bentuk edisi bahasa Jepang, bahasa Melayu pada masa itu. Nah dari situ kita lihat berita-berita pada masa itu tuh ketahuan itu kelihatan itu. Siapa mengatakan apa, siapa membuat statement apa kan bisa kelihatan kayak kita koran zaman sekarang kan sama aja kan. Nah, disitulah kita mengetahuinya. Ini Mbah, aku sambil ngeliput dalam paling. Boleh? Iya Mbah. Abah closing dulu nama Abah. Oh iya. Aku minta. Teman-teman, jadi sedikit tadi cerita kita mulai sejarah Kesultanan di Pontianak Kalbar Sultan Kadriah ya. Jadi Abah ini Abah siapa namanya? Saya Syarif Hasan Basri Al-Gadri. Abah Syarif Saya Hasan kebetulan Al-Basri. kakak iparnya Sultan yang sekarang. Kakak ipar langsung Sultan yang sekarang. Ya. Jadi Abah kita pengen lihat juga nih Silakan. di dalam kondisi rumahnya Abah. Bangunan bersejarah. Ya. Bangunan bersejarah. Kita harus tidak boleh melupakan Mohon sejarah. maaf kalau yang saya sampaikan tadi mungkin agak tendensius, mungkin kedengaran bagi sebagian orang. Tapi itulah fakta sejarah. Nah yang kita sampaikan tentu kita sudah melihat bukti-bukti penguatan, bukti-bukti pendukung daripada sejarah yang kita sampaikan itu. Tentu sejarah tidak boleh berdasarkan asumsi pribadi, tidak boleh berdasarkan insting pribadi maunya kita berdasarkan like and dislike, nggak boleh. Sejarah harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan dokumen pendukungnya. Bicara sejarah seperti itu, nggak boleh kita berdasarkan suka tak suka. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Tentu kami sudah melihat dokumen sejarah yang sehingga berani menyatakan seperti demikian. Dan kita berani pertanggungjawabkan itu insya Allah. Ini semoga juga jadi ilmu buat teman-teman juga yang nanti insya Allah berlibur ke Pontianak. Oke. Ya itu tadi yang salah satu yang kita dibohong kecil-kecil dulu kan waktu kita sekolah kan. Siapa pencipta lambang negara? Muhammad Yamin katanya. Ternyata kan bohong besar semua kan. Mungkin sepertinya beliau ini juga Sultan ini yang gambarkan pertama. Bukan memang dia yang ditugasi Soekarno kok. Dia sebagai menteri portofolio pada masa itu yang ditugaskan untuk merancang lambang negara. Ada. Ayo kita lihat Pak. Lihat aja. Kan dia yang ditugaskan sebagai menteri portofolio. Apa kita lihat ke dalam? Silakan. Di dinding sebelah situ.